Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala Rasulillah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu antara sama kita. Alhamdulillah sudah ada bersama saya narasumber yang terpercaya. Beliau merupakan lulusan Universitas Indraprasta PGRI sama seperti saya. Beliau kakak tingkat saya. Beliau sekarang sudah mengajar di SMA Islam Al-Ma'ruf dan mengajar kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 12. Beliau bernama Bapak Ivana Bilaldi, SPD. Kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana Bapak Ivan Bilaldi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insyaallah selalu sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Bang Ivan, Bapak Ivan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Alhamdulillah. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Oh ya, sebelum menuju ke pertanyaan pertama, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ivan Bilaldi bahwasanya ini di antara tugas saya sebagai mahasiswa untuk mewawancarai seorang guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yang mana saya bisa mengambil teladan dari guru tersebut. Insya Allah saya, yang mana nantinya saya juga akan menjadi guru bahasa Indonesia, insya Allah. Mengenai topik wawancara ini ialah kecakapan mengajar guru dan metode efektif guna meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Jadi yang di sini saya titik beratkan kepada kecakapan mengajar guru, kompetensi guru, keprofesionalan guru, dan metode yang guru tersebut gunakan guna meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Karena sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya tidak semua siswa itu mempunyai keterampilan dalam berbahasa yang baik dari segi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini yang menjadi permasalahannya khususnya di Indonesia ini. Ya, dimulai dari kemampuan menyimak. Mengenai pertanyaannya, yang pertama kali Anda mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, apa yang Anda lihat dari siswa mengenai kemampuan menyimak mereka terhadap materi yang diajarkan? Menurut Anda, kebanyakan dari mereka itu kemampuan menyimaknya sudah bagus atau belum? Secara umum, ketika pertama kali saya mengajar, kemampuan siswa yang saya ajari dari kelas 10 sampai kelas 12, saya ngajar kelas 10 kelas 12, rata-rata kemampuan menyimak siswa itu masih jauh di atas rata-rata. Rata-rata menyimak siswa itu masih sangat kurang karena keterampilan dari berbahasa siswa itu masih kurang. Jadi siswa itu ketika disuruh menyimak, tingkat pemahamannya masih rendah. Jadi intinya hanya beberapa persen jauh di atas rata-rata siswa yang tingkat menyimaknya itu baik. Jadi intinya kemampuan menyimak siswa itu masih rendah. Dan ini perlu dibenahi. Iya, betul. Dan ini merupakan tugas utama Bapak sebagai seorang guru. Iya, betul. Kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama akan menjadi teroris kampanye. Iya. Apalagi mereka kan generasi-penerus bangsa, nanti akan mengelola negara ini ke depannya. Betul sekali. Jadi intinya kemampuan menyimak siswa yang Bapak ajar itu masih kurang. Masih rendah, masih jauh di atas rata-rata. Iya. Bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut? Pastinya Bapak harus sudah ada di pikiran Bapak nih langkah-langkahnya. Mengatasi kemampuan menyimak siswa yang rendah, saya kebetulan di sekolah saya diminta oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah untuk menjadi guru literasi, untuk membuat sebuah konsep program literasi di sekolah demi untuk meningkatkan tingkat literasi siswa. Tingkat literasi itu adalah meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Dan apabila siswa sudah melakukan pembiasaan membaca di setiap 15 menit awal pada hari Senin sebelum siswa belajar, itu dapat meningkatkan tingkat kemampuan berpikir dan sekaligus meningkatkan
tingkat menyimak siswa tuh menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Jadi harus adanya pembiasaan seperti membaca buku, pembiasaan kegiatan literasi pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya pada hari Senin 15 menit awal sebelum masuk KBM. Jadi membuat siswa bunyinya membuat siswa bersahabat dengan buku. Iya, bersahabat dengan buku. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja kendala yang Bapak alami dalam apa saja kendala yang dialami siswa sehingga mereka kesulitan dalam menyimak, dan apa saja nih kendala yang Bapak alami dalam memberantas kelemahan siswa yang penyakit nih, kelemahan siswa dalam menyimak, dan Bapak harus memberantas itu. Nah, kendalanya apa saja? Pertama, kendala yang dialami siswa sehingga mereka kesulitan dalam menyimak, dan yang kedua, kendala Bapak dalam memberantas kelemahan siswa dalam menyimak. Kendala pertama yang dialami siswa terhadap rendahnya menyimak yang dimiliki oleh siswa, pertama yaitu pada saat pandemi seperti saat ini kegiatan belajar mengajar itu terbatasi, harus dilakukan ada yang BDR, belajar dari rumah, atau setelah itu ada PTMT 50% yang dilakukan dengan hybrid learning atau blended learning, yang kegiatan belajar yang dicampur. Itu mengakibatkan kendalanya siswa jadi malas. Siswa malas karena udah terlalu lama di rumah, setelah 2 tahun lebih di rumah, kegiatannya selalu bersahabat dengan teknologi, bersahabat dengan gadget, gawainya mereka masing-masing, kebanyakan main di rumah. Jadi aktivitas yang berkaitan dengan belajar, berkaitan dengan literasi itu jauh dari diri mereka. Jadi itulah kendala kenapa mereka dalam kegiatan menyimak itu sangat rendah, karena kebanyakan mereka tuh terlalu bersahabat dengan gawainya masing-masing, berleha-leha juga. Iya, berleha-leha, malas intinya tuh, secara garis besarnya tuh malas intinya tuh, mereka malas dalam melakukan kegiatan literasi, membaca atau segala macam, sehingga tingkat menyimak mereka itu rendah. Nah, kendala saya dalam mengatasi tingkat menyimak siswa yang rendah itu kendalanya adalah tadi masih bertalian khusus, itu kendala ketemu siswa yang belum 100% ketemu. Bahkan ada yang di rumah yang ketika saya mengajar yaitu metode hybrid, saya mengajar di kelas yang satu tatap muka, yang satu di rumah, yang menyimak yang di sekolah, yang di rumah belum tentu menyimak. Nah, itu udah termasuk mengurangi menyimak siswa. Intinya untuk meningkatkan menyimak siswa harus ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Kalau mereka memang berniat untuk belajar, mereka berniat untuk sungguh-sungguh bisa, mereka harus sadar akan dirinya sendiri untuk menyimak. Karena siswa memiliki kewajiban. Ketika sekolah mereka punya kewajiban bahwa mereka adalah seorang siswa, mereka adalah peserta didik. Kewajiban mereka apa? Kewajiban mereka adalah belajar. Jadi ketika walaupun ada kegiatan belajar mengajar yang dibagi dua, yaitu yang di tatap muka, yang di rumah, mau tidak mau harus menyimak juga apa yang dijelaskan oleh gurunya, dijelaskan oleh saya. Yang di sekolah otomatis mereka menyimak karena saya melihat langsung dengan keadaan mereka walaupun mereka menyimak, tapi saya tidak menjamin 100% tingkat pemahaman mereka paham atau tidak. Tapi mereka ya menyimak, mendengarkan. Cuma di rumah belum tentu menyimak karena ya kendala itu belum luar jangkauan Bapak juga. Di luar jangkauan saya tidak tahu mereka sedang apa karena ya mereka keadaannya off kamera semua. Itu kendala buat saya. Lagi belajar sistem pembelajaran daring memang penyakitnya di situ. Ketika kita telah mengetahui kendala yang dialami siswa ketika menyimak, dan juga kendala Bapak dalam memberantaskan kelemahan siswa dalam menyimak, kita telah tahu itu. Nah, kan harus ada langkah-langkah dari Bapak ini dalam memberantas hal tersebut. Kita lebih kerucutkan lagi kepada metode. Nah, sebagai guru yang tentunya menurut saya Bapak kompeten di bidangnya, sebagai guru, metode apa yang Bapak terapkan untuk menumbuhkan keterampilan menyimak siswa
Perlukah pemanfaatan teknologi dalam hal ini? Kalau iya, contohnya seperti apa? Oke, metode dalam belajar itu perlu, terutama dalam hal menyimak. Untuk meningkatkan tingkat menyimak siswa, perlu metode yang membuat siswa nyaman juga. Siswa menyimak itu berkaitan dengan mendengar. Berarti metode yang saya gunakan pertama adalah itu metode ini di luar teknologi, metode bercerita. Nah, metode bercerita ini siswa ketika waktu saya kuliah dulu sama halnya ketika ada mata kuliah menyimak, kita diminta untuk mendengar, sering mendengar dari dosen saya dulu. Berarti kan ini saya harus terapkan ke murid saya. Saya gunakan metode ini, yaitu bercerita. Siswa diminta untuk saya menceritakan suatu hal, misalkan saya bacakan cerita. Saya bacakan cerita. Nah, setelah saya bacakan, saya minta kepada siswa membuat resume secara singkat apa yang sudah mereka dengarkan, mereka tuangkan di dalam bentuk tulisan. Nah, itu kelihatan dari situ, dan saya dapat menilai siswa mana yang tingkat menyimaknya itu rendah. Ketika apa yang saya ucapkan, apa yang saya ceritakan, ketika saya ceritakan, mereka mendengarkan, mereka menyimak, terus mereka tuangkan dalam tulisan dalam bentuk resume. Mereka menyalin ucapan saya, intinya gagasan utamanya, pokok pikirannya apa, mereka tuliskan dalam sebuah kertas, mereka kumpulkan. Nah, itu berarti saya bisa menilai kalau misalnya siswanya itu tingkat menyimaknya rendah, berarti tulisannya nggak sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Berarti metode yang saya pakai pertama adalah bercerita. Nah, untuk pemanfaatan teknologi di era digitalisasi seperti saat ini, di era globalisasi, di era revolusi industri seperti saat ini, pemanfaatan teknologi itu bisa menggunakan video yang ditayangkan dalam bentuk video melalui media proyektor. Nanti siswa diminta untuk melihat video, menyimak videonya bisa berupa tayangan berita, tayangan debat, sama nanti hasilnya mereka diminta untuk membuat resume, simpulan, rangkuman dari isi video itu. Kalau misalkan mereka menyimaknya baik, ya kelihatan lagi bahwa siswanya itu kalau misalkan sesuai berarti menyimak dengan benar-benar. Kalau misalkan nggak sesuai, berarti dia bicaranya kemana-mana ketika menyimak. Nah, berarti kan jadi kita bisa memilah yang menyimaknya baik, jadi kita amankan. Yang menyimaknya nggak baik, berarti kita fokus ke anak yang menyimaknya nggak baik. Ini harus kita apakan? Ya kita harus fokus ke anak yang kurang menyimaknya kurang baik nih, pertama dengan memberikan pembelajaran secara bertahap, yaitu ya mereka diminta untuk membaca, ditayangkan video untuk menyimak, terus dilatih menyimaknya. Kalau ketika menyimak siswa rendah, itu kita tidak bisa ketika menayangkan satu video mereka langsung bisa menyimak dengan baik. Kalau menyimaknya mereka itu sulit, berarti harus berulang kali kita pelatihan, berulang kali memberikan sebuah cerita, berulang kali menayangkan video, dan mereka terus terlatih, terasa mereka sangat paham. Kemampuan menyimaknya itu dituangkan dalam bentuk tulisan, itu rangkuman. Itu bisa Bapak lihat, wah ini kemampuan menyimaknya sudah baik, dan ini belum. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah cara berbicara, ini berkaitan dengan diri Bapak sebagai seorang guru, apakah cara berbicara dan penggunaan kosakata guru dalam menjelaskan materi pelajaran mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Jelas, karena kita sebagai guru itu harus menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh murid. Nah kan, setiap murid, misalkan jumlah murid nih di dalam satu kelas ada 32 orang. Nah, tidak semua 32 siswa itu memiliki kompetensi yang sama, tidak memiliki kriteria dan karakter yang sama, tidak semuanya 32-nya itu memiliki penyimakan yang baik. Nah, makanya kita sebagai guru mengambil tengah-tengahnya, itu menggunakan bahasa yang sederhana. Nggak mungkin kita ketika ngajar
di kelas kita menggunakan bahasa yang formal, menggunakan bahasa yang baku. Walaupun kita guru bahasa Indonesia, nggak mungkin kita menggunakan bahasa yang baku, karena yang kita hadapkan adalah bukan setara dengan kita, bukan dosen, bukan pejabat, bukan segala macam. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang semi formal, yaitu bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, biar siswa juga menyimaknya bisa lebih mudah menyimak. Nah ini yang kelima nih, pengelolaan kelas seperti apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang tenang guna membantu siswa untuk fokus dalam menyimak. Jadi pembawaan Bapak tuh dalam mengajar tuh seperti apa? Bahwa saya ketika mengajar, saya nggak terlalu kaku juga ketika mengajar, karena terlalu kaku juga siswa tidak enak. Ya, ketika saya ngajar ya saya have fun lah, seperti antara saya dengan anak gitu, membawanya Belajar dan juga bermain. belajar juga sekaligus bermain. Bermainnya juga sambil belajar. Belajar juga belajar. Jadi siswa nggak jenuh, kita juga nggak kaku gitu. Memang ketika saya ngajar, pengalaman saya ngajar dari mulai saya ngajar itu memang rata-rata ketika ngajar siswa karena mungkin kelamaan di rumah, jadi siswa terlalu kaku, jadi terlalu diem. Dan ketika saya masuk tanpa saya menguasain kelas, siswa udah anteng, maksudnya udah diem aja, udah karena ya mungkin kelas 10 baru atau gimana, kelamaan di rumah jadi diem ya, jadi kurang interaktif, hanya beberapa orang yang aktif. Cuma ya secara keseluruhan ya 80% siswa di kelas nggak anteng-anteng aja, diem-diem aja. Cuma ya mereka diem paham atau diem ya malu bertanya atau diem nggak bisa apa-apa gitu. Makanya perlu kita menggunakan metode pendekatan sumatif, pendekatan diagnostik kepada anak, agar anak itu agar kita saling paham anaknya interaktif kayak gimana, kita harus menggunakan metode seperti apa. Jadi harus butuh waktu secara perlahan untuk memahami satu sama lain antara saya dengan murid saya dan murid saya dengan saya. Jadi penguasaan kelasnya kita harus pertama, kelas berisik bukan berarti kelas berisik bukan berarti siswa itu nggak paham. Jadi kita harus penguasaan kelas itu mereka ketika mengajar kita harus melakukan ice breaking, habis menjelaskan ya perlu melalui pendinginan mereka biar mereka nggak jenuh gitu, agar mereka nggak jenuh. Akhirnya kalau bagi pelajaran Indonesia, kalau bahas materi panjang-panjang mereka ngantuk, akhirnya ya nggak fokus gitu. Itu yang saya alami. Makanya perlu ice breaking lah intinya. Nah ini tadi mengenai kemampuan menyimak. Nah ini sekarang kita beralih ke kemampuan berbicara. Pertanyaannya untuk Bapak, menurut Bapak, apakah kemampuan berbicara siswa atau siswi Bapak sudah baik? Sebagian sudah, sebagian belum. Waktu saya mengajar materi bab tentang debat kan itu berkaitan dengan berbicara, berkaitan dengan argumentasi. Nah, debat itu kan ada seni berbicara. Nah, hanya ketika saya ngajar 4 kelas, di kelas yang pertama kelas 10 IPS 1 ya itu ada 3 siswa yang aktif dalam arti 3 siswa ini itu mampu melontarkan ungkapannya, mampu berbicara sih. Berarti hanya 3 siswa dari 30 siswa, berarti hanya beberapa persennya yang mampu berbicara. Nah, ketika di kelas yang satu lagi 10 IPS 2 itu ada 4 siswa dari 30 siswa. Berarti hanya 4 siswa doang yang memiliki keterampilan berbicara yang baik. Di kelas 10 IPA 1 itu apalagi 10 IPA 1 hanya 2 siswa dari total 31 siswa, hanya 2 siswa yang terus memberikan pendapat-pendapatnya melalui berbicara. Yang luar biasanya di 10 IPA 2 mereka tuh hampir setengahnya, ada sekitar 10 orang lebih, itu mereka memiliki keterampilan berbicara yang baik. Di kelas 10 IPA 2 itu ada sekitar 10 orang yang memiliki keterampilan berbicara yang baik. Jadi dari 4 kelas itu siswa saya memiliki keterampilan berbicara yang baik itu nggak lebih dari 50 siswa, nggak lebih dari 30, hanya beberapa orang. Jadi segelintir hanya sebagian siswa, dan itu sisanya ada yang ya malu, ada yang bingung, ada yang segala macam sungkan gitu. Terus kedua,
Kan tadi bisa saya simpulkan bahwasanya walaupun tidak semua siswa memiliki kemampuan berbicara dalam kelas Bapak, tapi ada beberapa orang. Ada. Nah, bagaimana penguasaan kosakata? Kan mereka ini sudah memiliki kemampuan berbicara. Nah, saya mau tanyakan bagaimana penguasaan kosakata mereka. Nah, dan kenalkan mereka akan kata baku dan tidak baku. Pasti Bapak bisa menilai itu pada saat mereka mengeluarkan pendapatnya. Dan Sebagian besar siswa banyak yang tidak mengetahui kata baku dan tidak baku, jadi tidak bisa membedakan mana yang baku mana yang tidak baku. Mereka menyampaikan gagasannya melalui berbicara mereka, tapi ya hanya dengan bahasa mereka lah, bahasa sehari-hari ya, bahasa mereka. Cuma untuk mengetahui baku dan tidak baku, misalkan antara antri dan antre mana yang baku, mereka masih bilang yang antri padahal yang baku yang antre. Apotek, misalkan mereka ditanya mana yang baku, dibilang apotek, seharusnya apotek. Mereka masih banyak yang tidak mengetahui mana kata-kata baku yang sederhana, mana kata-kata yang tidak baku, mana kata baku yang sederhana, mana kata yang tidak baku, mereka tidak tahu. Jadi masih sulit buat mereka membedakan mana kata yang baku. Karena kehidupan mereka sehari-hari ya yang mereka temukan, oh ini bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia. Mereka bilang bahasa Indonesia ya semudah lah, ini begini. Tapi mereka nggak tahu mana yang membedakan mana yang baku dan tidak baku. Masih sulit mereka. Berarti hanya sekedar mampu berbicara, iya, tanpa mengenal pemakaian kosakatanya, baku atau tidak baku. Iya, betul. Nah, ini PR lagi untuk Bapak. Iya, perlu ya, betul. ada namanya pengenalan. Nanti saya mau mungkin latihan buat pengenalan bahasa baku dan tidak baku. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa yang sering menjadi hambatan kemampuan berbicara siswa? Yang menjadi hambatan nih, hambatan kemampuan berbicara siswa. Yang sering menjadi hambatan pertama adalah ya malu, siswa malu. Hambatan tuh ada ketika malu, grogi, ya itu udah menjadi hambatan terbesar buat seseorang, jangan buat siswa, tidak hanya buat siswa saja, buat orang sudah dewasa pun ketika dia belum terlatih public speaking, belum terlatih berbicara di depan publik atau terlatih berbicara, mereka ketika grogi ya akan menghambat kemampuan berbicara mereka. Jadi ya perlu adanya latihan ya, ada namanya latihan public speaking, ada namanya latihan berbicara di depan kaca. Jadi kita lihat penampilan kita nih ketika bicara depan orang gimana nih, kita bisa melihat seperti diri kita gimana nih kita bicara, muncul kepedean. Iya, intinya hambatannya itulah tidak percaya diri. Itu hambatan terbesar. Nah, nih, bagaimana penilaian Anda terhadap siswa atau siswa Anda ketika mereka diperintahkan untuk berbicara dengan bahasa formal? Mungkin secara nggak langsung tadi udah Bapak jawab, tapi karena ini sudah tercantum dalam pertanyaan, ya nggak apa-apa. Iya. Untuk mengulas kembali lagi bahasa formal buat siswa, maksudnya. Siswa jarang saya menemukan siswa menggunakan bahasa formal. Dan saya pun ketika mengajar tidak menggunakan bahasa formal, karena menggunakan bahasa yang sederhana. Tadi saya bilang, ya karena ya biar sama-sama mengerti gitu. Siswa, tapi saya akan mengajarkan siswa mengenal bahasa formal, bahasa semi formal, bahasa non formal seperti bahasa prokem, bahasa slang dan lain-lain. Itu perlu dikenali juga ke siswa, bisa membedakan, oh ini bahasa ini tidak formal, bahasa ini semi formal, bahasa ini formal, jadi tahu lah cara menggunakannya. Ini kita sudahi mengenai kemampuan berbicara. Sekarang kita ini masih ada ya, pertanyaan selanjutnya, metode apa yang Anda gunakan untuk menghilangkan hambatan tersebut dan menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan berbicara mereka? Ya, hambatan, untuk menghindari hambatan. Ya, menghindari hambatan yang perlu saya lakukan yaitu dengan cara melatih mereka berbicara, yaitu membuat kelompok dulu. Pertama kelompok yang seperti kelompok materi, misalkan materi debat, berarti mereka bikin kelompok dulu, grup ya, bikin kelompok adu debat, itu melatih berbicara mereka. Nanti dari kelompoknya itu dikurangi jumlahnya pada materi selanjutnya yang berkaitan dengan bicara. Tadinya misalkan 5 jadi 3 kita jadi 1, mereka lama-lama jadi berani berbicara, jadi terbiasa. Sama aja kita presentasi juga, termasuk presentasi misalkan 2 orang atau enggak presentasi 3 orang, 2 orang, itu bisa melatih keterampilan berbicara mereka di depan orang banyak.
Dan selanjutnya apa yang harus guru, nah ini bukan untuk bapak aja nih, untuk ini PR untuk semua guru nih, juga sih insya Allah saya, insya Allah apa yang harus guru lakukan untuk menghilangkan penyakit penggunaan kata tidak baku oleh siswa tatkala mereka harus tampil berbicara, yang mana harus mengharuskan mereka berbicara menggunakan kata baku. Misalnya ketika tampil berpidato atau public speaking, mau nggak mau kan keterampilan seperti ini kan dibutuhkan. Iya. Jadi pertama yang biar tadi setelah siswa udah mulai mampu berbicara di hadapan orang banyak, yang kita latih selanjutnya adalah mengenali bahasa formal. Ketika nanti mereka dihadapkan di situasi yang formal, mereka sudah tidak kaget lagi dan mereka sudah tidak kaku lagi harus berbahasa yang sesuai dengan keadaan tersebut. Ketika dia berada di pasar berarti harus menggunakan bahasa yang non formal. Ketika berada di sekolah atau di sekolah kita harus menggunakan bahasa yang semi formal. Ketika dia ada di ruang rapat, ketika di hadapan acara besar berarti kita harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi kita harus mengenali bahasa-bahasa tersebut ke siswa secara perlahan. Jadi itu harus dikenali bahasa-bahasa formal dan semi formal ke siswa, agar mereka ketika nanti dia menghadapi situasi tersebut mereka tahu penempatan bahasa-bahasanya seperti apa. Terus mengenai kemampuan membaca, khusus untuk soal membaca, kita ketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Itu sangat. Maka dituntut kreativitas yang lebih dari guru untuk menumbuhkan minat baca siswa. Menurut Bapak, kreativitas seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menumbuhkan serta meningkatkan keterampilan membaca siswa? Pertama yang tadi kegiatan pembiasaan membaca. Yang kedua kita harus mengadakan pertama adalah kegiatan pembiasaan membaca, pemberian materi manfaat dari membaca, tujuan membaca, manfaat membaca dapat mengenali manfaat membaca dapat mengurangi Alzheimer, yaitu penyakit lupa. Ketika membaca dapat mengurangi penyakit lupa. Jadi mereka harus dikenali dulu, didoktrinisasi dengan kegiatan membaca, manfaat membaca. Ketika terus mereka diberikan waktu untuk membaca 15 menit, dibiasain dulu membaca 15 menit. Setelah itu kita melatih mereka untuk belajar menulis segala macam. Nah, habis itu kita akan minta untuk mengikuti event-event kegiatan menulis, event-event lomba-lomba menulis, dan kita adakan award atau penghargaan pada siswa-siswa yang aktif membaca. Misalkan sebulan habis berapa buku, itu kita beri award, beri penghargaan agar para siswa yang lain tertarik, dia dapat penghargaan semacam itu. Semangat. Iya, semangat. Jadi membuat menarik, ternyata dapat penghargaan nih yang membaca nih, dapat prestasi, dapat segala macam. Dikasih lah award, dikasih penghargaan buat siswa ketika membaca. Diadakan nanti pentas bahasa, pentas literasi, puisi, musikalisasi puisi, buat drama segala macam. Jadi mereka tuh seru ya ternyata belajar bahasa ini segala macam gitu. Dan ini selanjutnya mengenai kemampuan masih dalam kemampuan membaca ya. Menurut Bapak, bagaimana kemampuan membaca siswa atau siswi Bapak, dan kendala apa saja yang mereka alami ketika membaca? Sama seperti kendalanya itu seperti menyimak, berjalan, hanya sebagian siswa yang tingkat kemampuan membacanya baik, sebagian itu bahkan tidak lebih dari 0,5% dari jumlah siswa, ya hanya sebagian yang kemampuan membacanya baik, selebihnya masih kurang, masih jauh di bawah rata-rata. Jadi siswa-siswa saya itu masih jauh membacanya, makanya perlu adanya program literasi yang saya akan gerakan di sekolah saya itu untuk menumbuh kembangkan minat baca siswa. Jadi harus ada kegiatan literasi ini yang program yang saya buat ini nanti ke depannya untuk meningkatkan minat baca siswa itu dapat berkembang dengan baik. Karena membaca siswa di sekolah saya masih jauh dari baik. Ke pertanyaan selanjutnya, bagi guru, metode membaca seperti apa yang harus diterapkan pada siswa guna meningkatkan keterampilan membaca mereka? Meningkatkan keterampilan membaca, metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca, yaitu tadi di program sekolah saya itu pembiasaan membaca 15 menit, baca 15 menit, diberi waktu 15 menit.
siswa nih waktu membaca sebelum KBM pada minggu pertama dan minggu ketiga. Nanti setiap akhir bulan mereka membuat laporan resume kegiatan literasi mereka dari minggu pertama pada hari Senin, minggu ketiga pada hari Senin mereka baca apa, mereka di akhir bulan mereka membuat laporan tertulis terhadap apa yang telah mereka baca. Jadi bisa membuktikan sekaligus ketika membaca langsung dituangkan dalam tulisan. Kenapa? Ketika membaca langsung dituangkan dalam tulisan itu langsung melatih kognitif siswa menjadi lebih aktif. Jadi memori mereka tuh aktif. Jadi habis membaca dituangkan kan, ketika membaca habis membaca nih ditulis langsung nih. Itu kan mereka otomatis berpikir apa yang terjadi. Itu udah melatih ingat kembali ya. Itu melatih kognitif mereka. Kalau menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak kendala nih yang biasa dialami siswa dalam membaca Pak? Kendala terbesar yang malas. Ketika siswa saya tanya, kenapa nggak suka membaca? Malas Pak. Banyak bacanya saya nggak suka membaca karena malas ya, intinya malas. Mereka malas. Pertama tuh alasan terbesar malas. Kedua katanya sulit menemukan buku, membaca buku padahal kan banyak perpustakaan yang ya gratis untuk membaca buku, e-book banyak, baca artikel di Google tuh banyak. Mereka hanya malas. Pertama malas, kedua malas beli kedua ya nggak ada duit buat beli buku. Yang ketiga ya mereka malas mengakses, intinya malas mengakses artikel di Google, intinya malas itu sudah ibarat apa ya, penyakit kronis sudah menjalar ke seluruh tubuh. Kayak kembali lagi ke diri kita sendiri, melawan rasa malas tuh ya guru pun sulit untuk mengatasinya karena ya kembali ke diri kita sendiri. Kita sebagai guru mau mengerahkan seluruh tenaga, keringat segala macam pun kalau misalkan dari hati siswanya itu nggak tergerak, saya nggak bakal bisa. Terus selanjutnya, perlukah guru memanfaatkan teknologi untuk menumbuhkan minat baca siswa dan meningkatkan keterampilan baca mereka? Kalau perlu, teknologi pembelajaran seperti apa yang cocok diterapkan? Perlu adanya, seperti zaman sekarang ini perlu teknologi berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi metode yang perlu digunakan dalam kegiatan membaca siswa adalah yaitu sama seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan kita tayangkan sebuah cerita, kita baca sama-sama. Namanya membaca bersama. Itu kita melatih siswa baca bersama. Kita bisa membaca bersama, kita ulang lagi, tapi baca dalam hati. Dibaca sama-sama nih, serentak baca, itu membaca dalam hati, sendiri-sendiri dalam hati. Nah setelah itu saya akan random menurut dapat hadir mereka, presensi mereka, saya tunjuk apa yang sudah kamu baca. Saya hilangkan dulu PowerPoint, apa yang sudah kamu baca barusan tolong diulangi gitu. Jadi menggunakan media PowerPoint. Iya. Nah PowerPoint-nya itu berisikan materi-materi, berisikan cerita gitu. Berisikan tulisan yang sudah saya sajikan. Membaca kalau misalnya itu kan hanya berarti kan siswa diminta untuk membaca. Banyak metode yang digunakan ya membaca sebuah layar sebelum tulisan mereka semua membaca. Terus nanti Bapak tes. Iya, tes. Nah, apakah mereka tadi kualitas membaca mereka itu sudah baik atau belum, tergantung nanti mereka mampu menceritakan atau mengulang kembali materi yang tadi telah disajikan. Begitu. Oke. Selanjutnya, apa hubungan antara keterampilan membaca dengan kemampuan berbicara yang baik? Keterampilan baca dengan kemampuan berbicara yang baik, korelasinya. Keterkaitannya 4 keterampilan berbahasa, yaitu 4 keterampilan berbahasa adalah menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Nah, membaca dan itu semua berkaitan. Nah, ketika siswa sudah mampu berbicara dengan baik, berarti siswa berkaitan dengan membaca. Keterampilan berbicara itu berkaitan dengan membaca. Ketika siswa sudah sering membaca, otomatis siswa menyimpan banyak kosakata di otak. Dan ketika mereka berbicara, pembendaharaan kosakata sudah menumpuk di pikiran mereka, jadi tidak akan mempersulit mereka
dalam hal berbicara maupun di hadapan publik. Kan udah terlalu banyak pembedahan kosakata dari hasil membaca tadi gitu. Jadi ada kaitannya. Jadi mempengaruhi kualitas berbicara. Iya, berbicara. Orang yang sering membaca terlihat intelektualnya, wawasannya, karena membaca adalah jendela dunia. Membaca menambah wawasan, ketika berbicara wawasan mereka lebih luas. Selanjutnya, ini terakhir nih Pak, pertanyaan mengenai membaca. Nanti masih ada lagi mengenai kemampuan menulis. Apa strategi Bapak guna mengasah kemampuan membaca memindai siswa atau siswi Bapak? Berhubung membaca memindai itu pastinya sangat dibutuhkan, khususnya pada situasi tertentu. Membaca memindai. Membaca mindai itu seperti bahasa Inggrisnya copy paste ya. Ya, jadi ketika siswa membaca ya paling ya seperti program literasi yang saya gerakkan. Siswa membaca dalam waktu 15 menit, kasih kertas selembar masing-masing, apa yang hasil mereka baca dituangkan dalam tulisan dalam bentuk resume itu. Jadi dituangkan, kan tadi membaca dan menulis berkaitan. Jadi ketika mereka membaca, mengolah pikirannya dalam bentuk tulisan tadi. Jadi secara nggak langsung di sini Bapak sampaikan metode membaca memindai itu juga bisa mempengaruhi kemampuan merangkum siswa. Iya. Hasil rangkuman siswa mengenai materi yang Bapak tadi telah sampaikan itu bisa terlihat bagus atau tidak rangkumannya itu melalui metode memindai. Iya. Bisa. Selanjutnya, kemampuan menulis. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menumbuhkan dan mempertahankan minat menulis siswa dan bagaimana Anda mengoptimalkannya? Optimalkannya masih berkaitan dengan jawabannya sebelumnya. Ada pembiasaan kegiatan literasi di pagi hari. Nah, terus setelah membaca, siswa diminta tadi untuk menulis. Nah, itu dilakukan setiap bulannya selama 2 kali. Nah, nanti ada siswa yang memiliki keterampilan menulis yang baik akan disalurkan, akan ditarik dalam kegiatan event-event perlombaan. Nah, itu pertama selain membanggakan mereka sendiri, dan juga membawa nama baik sekolah ketika mereka juara. Selanjutnya, perlukah pengenalan dan pembelajaran POEB? Pengenalan dan pembelajaran POEB terhadap siswa atau siswi, dan bagaimana cara Bapak mengenalkan dan mengajarkannya? Perlu, siswa perlu adanya POEB, karena POEB itu ibaratnya tuh organ tubuh dari bahasa, karena berkaitan dengan ejaan, tanda baca dan lain-lain. Siswa perlu mempelajari POEB. Jadi dalam setiap materi yang saya ajarkan dalam babnya itu ada kaidah kebahasaan, yaitu membahas tentang POEB, berkaitan dengan POEB. Jadi siswa nanti saya juga akan berikan modul tentang POEB, jadi siswa untuk membaca sendiri, sering buka dan sering latihan nanti tentang soal-soal yang berkaitan dengan POEB. Misalkan soal tanda kalimat tersebut, tanda baca salah di mana, penggunaan kalimat yang tepat di mana, segala macam, penggunaan huruf kapital yang tepat di mana, itu harus dilatih pada siswa, karena POEB itu adalah organ tubuh dari bahasa. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan supaya siswa atau siswi Bapak mau berkarya, dan upaya Bapak untuk mengasah kemahiran siswa dalam hal menulis? Yang tadi masih sama, jadi biar berkarya kita harus melatih. Ya, tidak semudah itu dan tidak sesingkat itu. Jadi perlu waktu lama dengan adanya kebiasaan membaca, pengenalan materi, manfaat membaca, terus latihan menulis, latihan menulis, sampai terus mereka latihan menulis sampai mereka mahir, baru kita salurkan ke perlombaan. Latihan menulisnya itu seperti apa? Contoh menulis. Latihan menulis kita memberitahu teknik-teknik menulis. Latihan menulisnya itu menulis yang baik itu gimana, misalnya penggunaan paragraf yang ideal itu bagaimana, terus menggunakan namanya keyword, kata kucing baik gimana agar tulisan ini dapat menang itu bagaimana, terus penggunaan bahasa yang baku, kalimatnya idealnya penggunaan satu paragraf berapa kalimat dan segala macam, itu dikenali teknik-teknik. Itu namanya lebih ke teknik-teknik menulis dalam menuangkan gagasan gimana dari paragraf deduktif, induktif, terus dibahas semua di dalam teknik menulis, agar mereka tuh latihan sampai mereka nanti ketika diterjunkan di dalam perlombaan tulis mereka udah bisa. Selanjutnya, ini tiga pertanyaan lagi.
apa dukungan dari sekolah tempat Bapak mengajar guna meningkatkan keterampilan berbahasa siswa seperti mengadakan eskul menulis atau Oh, iya. sepertinya? Dukungan dari sekolah itu program literasi. Program literasi untuk mendukung keterampilan membaca, menulis dan berbicara siswa. Nanti ada kan setiap bulannya ada kegiatan bulan bahasa, nanti ada kegiatan puisi dan lain-lain, baca pidato segala macam itu dari situ. Nah ini dua pertanyaan yang menurut saya pertanyaan emas nih Pak. Nih, bagaimana rasanya menjadi seorang guru? Dan apa saja kunci-kuncinya supaya menjadi guru yang sukses, mencetak generasi penerus bangsa yang kaya akan ilmu pengetahuan dan adab? Rasa menjadi guru pertama ya sih kita harus bersahabat dengan anak-anak bangsa ya, anak-anak bangsa yang memiliki karakter-karakter yang berbeda, terus mereka memiliki bibit ya, ada suatu kebanggaan ketika kita mendidik siswa di suatu hari ketika ketemu siswa tersebut, siswa itu udah berhasil. Oh ya Pak, saya pagi siswa bilang ya diajar Pak, saya malah paham Pak kenapa pentingnya berbahasa Indonesia begini, kenapa bisa seharusnya dan dulu saya bahasa Indonesia yang baik itu begini, jadi ada suatu kebanggaan bagi siswa itu. Jadi misalkan udah sukses, udah berhasil, dan dan lupa sama kita, nggak lupa gitu tuh, suatu kebanggaan buat kita. Jadi menciptakan generasi yang baik adalah dari diri kita sendiri. Dalam mendidik siswa ya kita harus kembali lagi mendidik diri kita sendiri, melatih karakter dan ya menjaga akhlak kita sendiri sebagai guru, dan juga diterapkan ke murid. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, setelah banyak kita bersih tegang nih, insya Allah pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak mengendalikan suasana kelas agar siswa tidak jenuh mengikuti KBM? Tidak jenuh masih kelas, saya menggunakan ice breaking. Kadang kalau misalkan itu ice breaking kita ya sedang gurau, misalkan saya ada punya metode lain, saya menggunakan kuis Kahoot, namanya kuis Kahoot. Kuis cepat-cepatan menjawab. Terus selanjutnya bisa juga pakai quizzes buat latihan keseruan mereka gitu. Misalkan saya pengen menggunakan itu, saya gunakan. Kalau saya tidak menggunakan itu, berarti ketika di sela-sela saya mengajar, saya ice breaking, istirahat sebentar dengan membahas bahasan yang ringan. Oke, gitu. Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih untuk Bapak Ivan Nabil Aldi selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Islam Al-Ma'ruf yang sekarang mengajar kelas 10 dan 12. Kelas 10 dan 12. Saya doakan semoga pekerjaan Bapak ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya guru ini merupakan ya pekerjaan yang sangat dibutuhkan di setiap zaman. Betul, itu nggak bisa dimungkiri, itu guru perlu. Bahkan presiden pun perlu guru untuk membimbing, untuk mengarahkan, gitu. Terima kasih kepada Bapak Irfan, juga terima kasih pada kameramen saudara Zarfan, dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya melakukan wawancara ini. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.